Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ST, melantik dan mengukuhkan pengurus kelompok kerja Kepala Sekolah Dasar atau SD se-Kabupaten Pemalang pada hari Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023, bertempat di Ruang Lingga lantai 2 Hotel Regina Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Acara dimulai pukul 13.30 WIB sampai selesai. Nampak hadir dalam acara PLT Bupati Pemalang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Pemalang dan undangan lainnya. Mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, bersediakah saudara untuk menjadi pengurus kelompok kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Pemalang? Bersedia. Yang kedua, bersediakah saudara-saudara untuk mengabdi kepada organisasi kelompok kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Pemalang? Bersedia. Dengan jawaban yang saudara-saudara berikan, maka selanjutnya saya harap agar saudara-saudara mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pengukuhan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang nomor 421/2/4415 Dindikbud tanggal 13 Desember 2022, saya selaku PLT Bupati Pemalang mengukuhkan saudara-saudara untuk menjadi pengurus K3S Kabupaten Pemalang masa bakti 2023 sampai 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi, bangsa, dan negara dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Pemalang. Pemalang, 19 Januari 2023. PLT Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami pengurus K3S Kabupaten Pemalang yang telah dikukuhkan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 bulan Januari tahun 2023, disaksikan oleh Bapak PLT Bupati Pemalang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta anggota K3S Kabupaten Pemalang. Kami, pengurus K3S Kabupaten Pemalang, berjanji: 1. Menjalankan kewajiban kami sebagai ketua dan anggota pengurus K3S Kabupaten Pemalang sesuai dengan wewenang, tugas, dan kewajiban yang diberikan. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, kami akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kabupaten Pemalang. Janji ini kami ucapkan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Pemalang, 19 Januari 2023, atas nama pengurus K3S Kabupaten Pemalang, Setio Wancono, SPD, SD.
sebagai pengurus K3S Kabupaten Pemalang. Terkait dengan hal itu, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikannya. Saya berharap semoga Bapak Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara optimal sehingga K3S dapat terus berkembang lebih baik dan menjadi wadah yang strategis bagi para anggota dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya sebagai kepala sekolah. Artinya panjenengan semuanya sebagai ujung tombaknya dari para kepala sekolah SD di Kabupaten Pemalang ini segitu banyaknya, sehingga kemajuan dari sekolah-sekolah itu salah satunya adalah di tangan panjenengannya, bapak itu sebagai pengurus sebagai pengurus K3S. Karena saya sering menyampaikan maju dan mundurnya sekolah itu dari kepala sekolah. Kepala sekolah SD memajukan, dan nanti panjenengan yang sebagai pengurus K3S itu yang sebagai penggeraknya, ya, sekolah-sekolah SD di Kabupaten Malang maju semuanya, tidak hanya yang di kota-kota, tapi nanti yang di selatan sana juga ikut maju semuanya. Dengan caranya biar ada kebersamaan maju bareng-bareng. Tapi apapun itu yang menentukan adalah masing-masing dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya semangat untuk memajukan sekolahnya, itulah ada di tangan kepala sekolah, kira-kira gitu. Bagaimana para gurunya atau pegawai di sekolahan itu ya menggerakkan adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bisa merangkul semuanya, dari guru-gurunya, dari pengurusnya semuanya, itu juga yang akan memajukan sekolah itu lebih baik, dari tingkat kebersihannya, dari kekompakannya, dari bagaimana menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, itu juga dari kepala sekolah. Berprestasi dari segi pendidikan maupun berprestasi dari segi keterampilan yang lain, olahraganya atau dari seninya, barangkali itu semua adalah dari kepala sekolah. Panjenengan yang sebagai pengurus K3S-nya itu yang ikut bagaimana bisa bersinergi semua kepala sekolah SD yang ada di Kabupaten Pemalang. Ada pelantikan ya Pak, acara. Ya. Berapa yang dilantik Pak dari kecamatan mana saja? Yang dilantik adalah pengurus inti itu 5 orang, ditambah dari koordinator masing-masing kepala sekolah di tingkat kecamatan 14, berjumlah 19 orang untuk pelantikan kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah dasar tingkat kabupaten. Ya, menuju kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai manajerial di satuan pendidikan masing-masing. Pak, nama-namanya siapa yang Pak? Nama yang dilantik siapa? Nama-nama yang dilantik yang dilantik: Ketua 1 saya Setiawan Sono, ya. Ketua 2 Ibu Titi Sumairi, Ibu Siti Nur Hasanah, kemudian untuk bidang kegiatan organisasi Bapak Dia. 5 orang kembalilah kepercayaannya di dunia pendidikan, khususnya sebagai kepala sekolah, supaya dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang kelompok kerja kepala sekolah di K3S Kepala SD. Tujuannya untuk apa? Ya, organisasi ini kan kepala sekolah banyak nih, apalagi SD banyak ya. Ya tujuannya untuk biar ada pengurusnya, nanti kalau misalkan ada apa bisa lebih ini, misalkan ada aspirasi apa, ya, kan enak menyampaikan ke misalnya kepala dinas atau ke gitu. Tadi dalam sambutan ada itu bangunan yang rusak itu bisa ke SD gimana Pak? Itu menyikapi Pak? Ya itu tadi sampaikan, kan kita ada anggaran, prioritas mana yang rusaknya lebih parah lah, itu diperbaiki. Karena kan kita tidak bisa semuanya kita perbaiki, ya, skala prioritas mana yang rusaknya paling parah, kira-kira begitu. Ada yang menarik Pak di sini Pak tentang ATS. Tentang ATS, anak tidak sekolah. Begitu Bapak sangat menitik beratkan untuk ATS, dan tadi ada pesan kepada seluruh kepala sekolah untuk selalu
bisa bekerja sama untuk menanggulangi itu. Iya. Bagaimana Pak itu Pak? Ya, Bisa dijelaskan? beliau kan yang lebih tahu nih ya, lebih tahu kondisi keadaan murid-murid ya sekolah SD, mana murid-murid yang tadi yang dia semangat belajar, semangat pinter apalagi gitu ya, terus semangat untuk melanjutkan, tetapi barangkali ada terkendala terkait dengan kemampuan secara ekonomi. Secara ekonomi mereka tidak bisa melanjutkan ke SMP. Kemudian macam-macam, nanti permasalahannya macam-macam. Tidak sama antara masalah yang ada di Pantura sini dengan masalah yang ada di Punggung sana, mungkin bisa berbeda-beda. Nah, mereka yang lebih tahu. Nah, itu dilaporkan ke dinas, nanti bisa diintervensi. Nanti dinas bisa seperti apa langkahnya untuk biar mereka tetap bisa sekolah, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, SMA, SMP atau MTS gitu ya. Nanti itulah tanggung jawab kita. Mereka tidak sekolahnya karena apa? Nah itu. Saya pengen tahu dari nanti karena mereka yang lebih tahu kepala sekolah dan guru-guru mereka yang lebih tahu. Jangan sampai ada anak yang pinter, anak yang semangat untuk melanjutkan tetapi tidak bisa melanjutkan gara-gara karena masalah ekonomi misalkan begitu. Jadi itu bila ada langkah seperti apa itu kembali gimana Pak? Mengatasi hal itu. Ya itu makanya tadi kita pengen data yang real di lapangan. Saya sudah merintahkan juga kepala Bapeda ya, saya perintahkan tolong disurvei betul, masalahnya apa sih, kenapa mereka tidak sekolah, mungkin bisa karena ekonomi atau mungkin karena jaraknya jauh dengan sekolah, macam-macam lah masalah. Dan saya sampaikan tadi masalah di Pantura mungkin tidak sama dengan masalah yang tadi. Iya Pak. Itulah nanti intervensi. Satu lagi ada. Yes ya, oke ya. Dari Sinar Pantura Karsono mengabarkan.